Perdebatan antara pandangan penciptaan dan evolusi telah terjadi selama bertahun-tahun. Bagi banyak orang, perdebatan ini tampak seperti dua sisi yang saling bertentangan, di mana masing-masing pihak cenderung menentang pihak yang lain. Pihak evolusi menentang pihak penciptaan karena menganggap mereka benar-benar mengabaikan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, pihak penciptaan menuduh pihak evolusi terlibat dalam konspirasi licik untuk mematikan pihak mereka. Banyak orang Kristen menganggap perdebatan antara pandangan penciptaan dan evolusi sebagai isu sekunder, sebuah isu yang tidak berhubungan dengan bagaimana seseorang dibenarkan di hadapan Allah melalui Injil Yesus Kristus. Namun, pemahaman seseorang terkait penciptaan akan terkait erat dengan bagaimana orang tersebut memahami teologi Kristen pada umumnya dan Injil pada khususnya. Apa yang dipahami seseorang terkait penciptaan sangat penting. Mengingat hal itu akan terkait erat dengan sifat dapat dipercaya atau otoritas Alkitab. Jika Alkitab tidak bisa dipegang kemutlakannya untuk dua pasal pertamanya, mengapa kita harus percaya pada bagian lainnya? Biasanya para kritikus Alkitab akan memusatkan serangan mereka pada 11 pasal pertama di kitab Kejadian, khususnya kisah penciptaan. Pertanyaannya adalah, mengapa 11 pasal pertama di kitab Kejadian merupakan inti bagi seluruh isi Alkitab? Jawabannya, sebab kita tidak dapat memahami apa yang sebenarnya disampaikan Alkitab tanpa didahului narasi dari kitab Kejadian 1 sampai 11. Ada begitu banyak doktrin inti yang disampaikan melalui pasal-pasal ini supaya seseorang bisa memahami keseluruhan isi Alkitab selanjutnya. Misalnya saja, terkait doktrin penciptaan, kejatuhan, dosa, kepastian penghakiman, kebutuhan manusia akan juru selamat, dan pengenalan terhadap Injil. Mengabaikan doktrin inti akan membuat isi Alkitab menjadi tidak dapat dipahami dan relevan. Namun para kritikus Alkitab dan mereka yang telah menempatkan ilmu pengetahuan di atas otoritas Alkitab ingin mengubah narasi awal dari kitab Kejadian ini sebagai mitos Ibrani kuno semata, alih-alih sebagai fakta sejarah yang sebenarnya. Sebenarnya tujuan dari kitab Kejadian ini bukan untuk memberi rincian sejarah yang lengkap demi memuaskan para sejarawan modern. Kisah di kitab Kejadian merupakan kisah prasejarah orang-orang Yahudi ketika mereka mempersiapkan diri untuk memasuki tanah perjanjian. Mereka perlu mengetahui siapa mereka sesungguhnya dan dari mana mereka berasal. Hal lain yang perlu dipahami dengan baik adalah teologi Kristen terkait erat dengan keakuratan sejarah dari kisah di kitab Kejadian. Semua ini sangat bergantung pada keakuratan sejarah dari kisah penciptaan di kitab Kejadian supaya bisa dipegang sebagai sesuatu yang masuk akal. Yang paling penting, doktrin keselamatan juga tergantung pada doktrin penciptaan ini, termasuk terkait erat dengan keberadaan Adam yang sungguh-sungguh pernah ada. 2 kali dalam suratnya, Roma 5 dan 1 Korintus 15, Paulus menghubungkan keselamatan di dalam Kristus dengan di dalam Adam. Sebab sama seperti kematian terjadi melalui satu orang, maka melalui satu orang jugalah kebangkitan dari antara orang mati terjadi. Karena dalam Adam semuanya mati, demikian juga dalam Kristus semuanya akan dihidupkan. Seluruh umat manusia menyandang status sebagai pendosa karena berada di dalam Adam. Dengan cara yang sama, orang-orang yang dipilih Allah untuk dianugerahkan keselamatan bisa diselamatkan karena berada di dalam Kristus.
Perbedaan di dalam Adam atau di dalam Kristus sangat penting bagi pemahaman yang tepat mengenai doktrin keselamatan Kristen. Jika Adam tidak pernah sungguh-sungguh ada, maka tidak ada dosa dalam arti literal, berarti kita juga tidak perlu juru selamat dalam arti literal. Oleh karena itu, menyatakan bahwa perdebatan antara pandangan penciptaan dan evolusi tidak penting berarti sama saja dengan memandang rendah otoritas Alkitab. Jika kita tidak bisa sepenuhnya mempercayai isi Alkitab terkait soal penciptaan, mengapa kita harus mempercayai isi Alkitab terkait soal keselamatan? Itulah sebabnya apa yang kita percayai tentang penciptaan menjadi hal yang penting bagi pemahaman keseluruhan teologi kita.